Jadi saham itu sebenarnya bukan cuma sekedar ticker ya. Kalian mungkin dengar apa itu saham, kalian langsung di otak kalian anggap lihat running trade, kalian lihat angka, ada grafik di sana. Saham itu hal yang pusing, ibaratnya kita ngomongnya kayak bahasa alien, ya kan? Kalian nggak ngerti apa itu bid, offer, tapi tenang aja. Saham itu sebenarnya sesimpel kita membeli sebuah bisnis, ya. Jadi kita beli saham sama dengan kita beli bisnis. Tapi pertanyaannya, kan video ini ngajarin tentang yuk kita investasi di saham. Tapi kenapa sih sebenarnya kita harus investasi di saham? Jadi ini adalah screenshotan dari indeks harga saham gabungan kita. Apa itu namanya IHSG atau indeks harga saham gabungan? Ini jadi kalau semua saham yang listed di Bursa Efek 700-an lebih, itu digabungin jadi satu indeks, ada yang turun, ada yang naik, semuanya jadi indeks ini, ya. Jadi ini adalah basket dari semua saham yang ada di Indonesia. Nah, kita lihat kenapa saham itu merupakan investasi yang sangat amat menarik. Karena saham itu memberikan kita imbal hasil return yang menarik dibanding aset kelas lain. Memang betul, saham itu volatil, bisa naik dan juga bisa turun. Tapi dalam jangka waktu yang panjang, saham akan menghasilkan return yang paling tinggi. Kita lihat di gambar di sini bahwa ini adalah screenshotan IHSG atau indeks harga saham gabungan kita, yaitu kalau semua saham di Indonesia dijadiin satu basket, itu dikumpulin jadi satu indeks. Nah, indeks harga saham gabungan kita, di saat gua screenshot ini waktu itu, ini kalian nggak bisa bikin, kalau ya edit bisa tapi susah banget ngeditnya, ribet gitu. Ini adalah screenshotan langsung dari Google di saat indeks kita masih 4.999 atau 5.000. Kalau kalian cek sekarang IHSG, kalian ketika di Google itu udah sekitar 7.000-an lebih. Jadi indeksnya aja udah naik 2.000 poin. Ini adalah pertumbuhan yang cepat dalam waktu kurang dari 3 tahun. Dan Indonesia sendiri, indeksnya itu salah satu yang growing paling cepat di dunia. Kita grow 13% on average dalam 20 tahun terakhir. Jadi year on year kita bertumbuh 13% per tahun. Sebelum kalian mengenal lebih dalam tentang saham ini, gue mau ajarin konsep yaitu risk and return, ya, yaitu resiko dan return. Karena semua investasi itu selalu go hand in hand, resiko dan juga return. Di sini kita lihat ada beberapa macam aset kelas. Yang pertama adalah cash, ada juga misalnya money market, RDPU, ada juga misalnya kita lihat ada obligasi, ya, ada mungkin properti, ada saham, ada juga mungkin private equity dan venture capital yang resikonya lebih tinggi. Jadi makin tinggi resikonya, dia returnnya makin tinggi. Makin rendah resikonya seperti cash yang nggak ada returnnya gitu. Obligasi rendah tapi bunganya juga kecil. Saham itu volatil, resiko lebih tinggi, tapi dalam jangka waktu yang panjang itu akan menghasilkan returnnya lebih oke. Semakin tinggi return yang mau kita capai, maka resiko akan semakin tinggi. Sebelum gue bahas tentang yang namanya compounding interest, di sini gue akan bahas tentang time value of money. Jadi banyak orang nggak mengerti tentang konsep ini. Kalau sekarang gue tanya ke kalian lebih pilih mana? Kalian pilih gue kasih uang 10 juta sekarang, atau gue kasih uang misalnya 12 juta tapi 10 tahun lagi? Jawaban yang benar adalah kalian harusnya pilih 10 juta sekarang. Karena 10 juta sekarang itu lebih berharga dibanding 12 juta 10 tahun lagi. Karena 10 jutanya bisa kita investasikan untuk menghasilkan return untuk kita. Jadi uang itu bisa bekerja untuk kita. Maka dari itu, compounding adalah komponen paling penting dalam kita investasi di saham. Karena ini konsepnya adalah bunga yang bergulung, ya, atau bunga majemuk. Compounding ini Albert Einstein selalu bilang adalah keajaiban dunia ke-8. Jadi bunganya ini bergulung dari bunga yang sebelumnya. Ini seperti bola salju yang awalnya kecil, lama-lama jadi lumayan besar. Contohnya misalnya kita investasi 1 juta dengan return 10%, kita akan dapat 1.100.000. Nah, kalau tahun depannya lagi, ya 10% itu bukan dari 1 juta, tapi dari 1.100.000 tadi. Jadi 121 gitu kan. Tahun depannya 1331 dan itu akan bergulung terus, tambah besar dan tambah besar dengan return yang sama, yaitu 10%. Nah, di sini gue akan coba kasih simulasi sederhana. Kayak kita misalnya bandingin antara kita investasi di saham sama kita nabungnya. Gue bilang saham itu dalam jangka waktu pendek 1-5 tahun kita nggak akan tahu mau dia naik, turun, jungkir balik, ke kiri, ke kanan gitu. Ya pastinya ke kanan ya. Tapi kita nggak ada yang tahu saham itu akan kemana. Kita nggak bisa prediksi saham itu kemana. Tapi over 5 tahun, 10 tahun kita tahu bahwa saham perusahaan yang bagus itu pasti akan naik. Yang fundamentalnya baik itu pasti akan naik. Kayak simpel aja, kita beli indeksnya aja, itu pasti ujung-ujungnya akan naik. Di sini gua akan contohin antara menabung dan juga investasi. Kita nabung doang nih, nabung 1 juta ya selama 20 tahun. 1 juta kali 12 kali 20, simpel. Jawabannya 240 juta. Mungkin ada yang komen, "Bang, itu ada future value-nya, inflasi segala macam." Ini kita hitung tanpa inflasi ya. Jadi 1 juta kali 12 kali 20 biar gampang kalian ngertinya. Itu hasilnya 240 juta. Tapi di sini coba kalian pause videonya ya. Kalian coba pikir kalau misalnya diinvestasikan di pasar saham kita yang track recordnya 20 tahun terakhir itu 13% year on year. Ada yang tahu nggak dapat hasilnya berapa? Dengan uang yang sama, 1 juta. Apakah 400 juta?
Apakah 500? Apakah sama 240? Nggak mungkin sama kan? Pasti lebih. Berapa? 300, 400, 500, 600, 700? Hasilnya adalah lebih dari 1,1 miliar. Jauh kan? Bedanya apa? Cuman taruh doang gitu. Ini cuman taruh di indeks. Kita nggak stock picking, kita taruh di indeks aja. Ya. Itu ngasilin segitu. Gimana kita misalnya taruh saham BCA yang 20% per tahun, atau bahkan saham-saham lain yang bisa lebih tinggi returnnya. Ya. Jadi kita lihat di sini compounding itu sangat amat powerful. 240 juta cuma nabung, tergerus inflasi, 1,1 miliar lebih kalau investasi. Ya. Uangnya sama, nabungnya sama 1 juta, tapi beda taruh tempat aja. Itu hasilnya akan jauh lebih besar.